Kisah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapakah dia? Dia adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Kisah Abu Ubaidah al-Jarrah yang pada saat itu dijuluki dengan kepercayaan umat. Abu Ubaidah al-Jarrah bernama lengkap Amir ibnu Abdullah ibnu al-Jarrah, namun lebih sering dipanggil dengan Abu Ubaidah al-Jarrah. Dia berasal dari keluarga bangsawan, Masya Allah, yang berasal dari kaum Quraisy. Abu Ubaidah termasuk as-sabiqunal awalun, golongan orang yang pertama masuk Islam. Dia termasuk yang memeluk Islam melalui perantara dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi sahabat Abu Bakar ini pernah menyampaikan tentang Islam kepada Abu Ubaidah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadis, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah di surga. Nah, itu diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Rasulullah SAW sangat mempercayainya. Beliau pernah mengatakan, bagi suatu kaum ada seseorang yang paling mereka percayai, dan bagi kaum ini adalah Abdullah bin al-Jarrah. Dia orang yang sangat ramah kepada semua orang. Wajahnya itu selalu berseri, akhlaknya baik dan sangat pemalu. Subhanallah. Namun saat berada di medan perang untuk membela kaum muslim, tidak pernah ada rasa takut di hatinya. Saat itu kan musim banyak orang-orang yang tidak suka dengan agama Nabi Muhammad yaitu agama Islam. Tapi Abu Jarrah ini tidak ada rasa takut sedikit pun. Tapi yang dia khawatirkan adalah setiap peperangan Rasulullah SAW terluka, maka setiap gerak matanya selalu mengikuti gerakan Rasulullah SAW. Masya Allah, di mana Rasulullah ada peperangan, Abu Jarrah selalu melindunginya jangan sampai terluka. Abu Ubaidah pernah ikut hijrah. Hijrah itu pindah pindah dari satu tempat ke tempat lain, yaitu pindah ke Habasyah. Tapi dia kembali lagi pulang ke Mekah. Dia ikut semua perang yang diikuti oleh umat muslim di saat bersama Rasulullah, sampai ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Saat perang Uhud, Rasulullah terluka. Pipi beliau terkena pecahan besi. Ya Allah, astagfirullahalazim, karena serangan dari orang-orang zalim. Abu Ubaidah secepat kilat mendekati Rasulullah. Dengan giginya dia mencabut 2 besi yang menempel di pipi Rasulullah agar Rasulullah tidak selalu kesakitan. Ya Allah sampai dicabut giginya. 2 besi terjabut bersamaan dengan terjabut pula giginya Abu Ubaidah. Ya, Abu Ubaidah jadi ompong deh. Tapi ompongnya mulia karena menolong Rasulullah. Jadi pada saat itu siapapun orang yang melihat ada yang bergigi ompong, pasti dia tahu, pasti itu Abu Ubaidah yang menolong Rasulullah ketika menolong dari besi yang menancap di pipinya. Subhanallah ya, hebat ya Abu Jarrah. Suatu hari ada utusan dari Najran yang menghadap Rasulullah. Mereka dikirim utusan untuk mengajarkan Islam dan menjadi hakim yang adil. Kalau sekarang bisa jadi polisi kalau dulu namanya hakim yang adil. Nah, Rasulullah SAW berjanji akan mengirimkan orang yang paling dipercaya. Para sahabat berharap mereka itu yang diutus. Ternyata siapa? Ayo tebak, siapa yang diutus? Iya, yang diutus adalah
Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah ikut saat itu berperang melawan orang-orang Romawi. Perang itu dipimpin oleh panglima besar bernama Khalid bin Walid. Di saat istirahat, seorang utusan Khalifah Umar bin Khattab datang. Utusan itu maksudnya ada yang disuruh gitu ya sama Umar bin Khattab. Utusan itu menyampaikan surat yang sangat mengagetkan. Ubaidah diangkat menjadi panglima. Wah, subhanallah. Dia menggantikan Khalid bin Walid yang saat itu menjadi panglima paling ditakutkan. Abu Ubaidah menunggu ketika perang sudah usai. Dia tidak mau mengganggu konsentrasi dan semangat orang-orang Islam yang sedang menghadapi keadaan yang berat. Saat itu banyak orang-orang zolim sehingga banyak perang di sana, nak. Setelah itu Abu Ubaidah baru menemui Khalid bin Walid dan menunjukkan surat dari khalifah. Baik Khalid dan Abu Ubaidah, mereka sangat patuh dengan perintah Umar. Abu Ubaidah pernah menjadi gubernur. Ya Allah, sudah jadi gubernur padahal masih muda ya. Siapa yang mau jadi gubernur? Alhamdulillah, semoga Allah dengarkan cita-citanya ya. Abu Ubaidah menjadi gubernur di negeri Syam, sebuah negara makmur yang menjadi wilayah muslim. Dia memimpin rakyatnya dengan baik. Meskipun jabatannya tinggi, Abu Ubaidah bukanlah orang kaya. Setiap kali memiliki harta, dia selalu membagikannya kepada rakyat membutuhkan. Saat itu ada Khalifah Umar bin Khattab main ke rumah Abu Ubaidah. Kan waktu itu Abu Ubaidah tinggal di Syam ya. Nah, saat Umar datang ke sana, Khalifah menangis, nak. Kenapa? Ternyata Abu Ubaidah hanya memiliki sepotong kain lusuh dan sebuah piring. Ya Allah, nak, miskin betul. Dia bukan miskin karena tidak mampu, tetapi dia lebih banyak memikirkan orang-orang yang lain dibandingkan dirinya. Tetapi saat itu Umar pun mengirimkan uang yang banyak untuk Abu Ubaidah, yaitu 4.000 dinar. Masya Allah, nak, kalau 1 dinar zaman dulu itu sama seperti kalau sekarang mungkin 100.000. Jadi kalau 4.000 dinar, wah, bisa berjuta-juta ya, nak. Masya Allah. Tapi apa coba, nak? Uang itu apakah dibelikan mobil? Nggak ada, zaman dulu nggak ada mobil. Tetapi uang itu langsung dibagikan kepada masyarakat. Ya Allah, baiknya Abu Ubaidah. Suatu waktu terjadilah wabah penyakit yang mematikan di daerah Amwas, Yordania. Kalau sekarang itu ya namanya Yordania. Abu Ubaidah berangkat bersama para pasukannya yang bertugas saat itu. Kemudian Umar berasa takut, lalu mengirimkan surat untuk Abu Ubaidah. Katanya apa? Wahai Abu Ubaidah, kembalilah ke Madinah. Aku membutuhkanmu di sini. Abu Ubaidah memahami maksud Khalifah Umar. Maksudnya itu Abu Ubaidah biar gak kena penyakit saat itu. Tapi Abu Ubaidah menolak. Kenapa? Karena dia khawatir. Aku tidak ingin meninggalkan pasukanku di sini. Aku minta izin darimu untuk tetap tinggal. Begitulah salah satu balasan surat Abu Ubaidah kepada Umar bin Khattab. Umar menangis saat membaca surat itu. Para sahabat bertanya, apakah Abu Ubaidah sudah meninggal dunia? Tidak, tapi kematian sudah sangat dekat, kata Umar bin Khattab. Jadi saat itu Abu Ubaidah dikhawatirkan tidak selamat. Kemudian Amirul Mukminin memerintahkan Abu Ubaidah dan pasukannya untuk pergi ke daerah itu. Namun Abu Ubaidah Al-Jarrah meninggal dunia. Dia dikuburkan di daerah Syam. Beliau menyerahkan kepemimpinan kepada sahabat yang lain yaitu Mu'adz bin Jabal. Innalillahi
wa inna ilaihi raji'un. Ternyata Abu Ubaidah meninggal oleh takdir Allah, yaitu terkena penyakit yang ada di negeri Sam saat itu. Nah, anak-anak soleh-solehah, kita teladani yuk sifat amanah dan dermawannya Abu Ubaidah. Selain itu, kita juga perlu mencontoh sikap tanggung jawab dan setia kawan. Tuna Abu Ubaidah itu tidak mau meninggalkan sahabat atau temannya saat kondisi sulit. Ya Allah, semoga nanti kita bertemu dengan Abu Ubaidah bin Zarrah ya di surganya. Semoga kita bisa berkumpul dengannya di mana? Di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu cerita kali ini.